Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hani Nafisa Malia dari kelas Teknik Informatika 2019B dengan NIM 19051204070. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, pertama-tama kita membutuhkan dua buah server 1 dan server 2. Kemudian kita membutuhkan 3 buah router 1, router 2, dan router 3. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita membutuhkan 3 buah PC. Di router 1 membutuhkan 2 buah PC 1 dan PC 2. Kemudian di router 2 membutuhkan 1 PC yaitu PC 3. Kita rapikan, kemudian menggunakan kabel crossover untuk menghubungkan PC 1 dengan router 1. Crossover lagi PC 2 dan router 1. Kemudian crossover PC 3 dan router 2. Kemudian untuk menghubungkan router dengan router menggunakan serial DTE router 1 dengan router 2. Kemudian router 2 dan router 3. Router 3 ke router 1. Lalu kemudian menekan crossover lagi dari router 3 ke server 1, crossover router 3 server 2. Kemudian kita atur IP address masing-masing. Yang pertama di PC 1 kita isikan 192 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya 192. Kemudian untuk gate-nya itu 192.168.1.62. Kemudian PC 2 192.168.1.125. Subnet masknya 192, gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian PC 3 192.168.1.253. Kemudian 128.168.1.254. Kemudian di router 1 fast internet 0, IP address-nya 192.168.1.62. Subnet masknya 192. Lalu kemudian kita on-kan. Kemudian fast ethernet 1, IP-nya 192.168.1.126. Subnet masknya juga sama tadi, kita on-kan. Kemudian serial 2, IP-nya 12 1.
kemudian 255 kosong, lalu kita on kan serial 3, 13, 1 subnet masknya 255 kosong, kemudian kita on kan, kemudian ke router 2 kita atur fast ethernet 0, IP nya 192 168.1.254, subnet masknya 128, lalu kemudian kita on kan, kemudian ke serial 2, 12 255 kosong, kemudian kita on kan, kemudian ke serial 3 ini 23, 2, kemudian subnet masknya sama 255 kosong, kita on kan, kemudian lanjut ke router 3 serial 2, 13, 3, subnet masknya 255 kosong, kemudian kita on kan, kemudian ke serial 3, 23, 3, subnet masknya sama 255 kosong, kita on kan juga, kemudian ke fast ethernet 0, 33, ini 33, kemudian 255 kosong, kita on kan, kemudian ke fast ethernet 1, 3, subnet masknya sama 255 kosong, kita on kan juga, kemudian ke server 1 kita atur IP address-nya itu 1, kemudian subnet masknya 255 kosong, kemudian gateway-nya 33, kemudian ke server 2, 1, subnet masknya 255 kosong, gateway-nya 43, lalu kemudian setelah ini kita akan mengirim pesan. Sebelum itu kita akan mulai di mode simulasi. Kemudian kita edit filternya menjadi hanya di ICMP. Nah, sebelum itu kita atur dulu setting routing statiknya di router 1. Networknya menjadi 192.168.1.128,
kemudian masnya 255, 255, 2550, next hopnya 12, 12, 12, 2, kemudian kita add. Oh, ini ada yang salah ya, mohon maaf. Yang masnya itu diganti menjadi 128, kemudian kita add lagi. Ini sudah muncul network address-nya. Oke, kemudian kita tambahkan selanjutnya itu ada 33, 33, 330, masnya diganti 0, kemudian next hopnya itu 13, 13, 13, 3, kita add lagi, muncul. Oke, selanjutnya 43, 43, 430, kemudian subnet masnya tetap, dan itu next hopnya juga tetap, kita add dan sudah muncul. Oke, kemudian kita lanjut ke router 2. Kita atur juga setting routing statiknya dengan network 192.168.1.0, kemudian masnya 255, 255, 255, 0, diganti ya 126, 128, kemudian 12, 12, 12, 1, kita add, kemudian kita ganti 33, 33, 330, kemudian subnet masnya kita ganti menjadi 0, kemudian next hopnya kita ganti 23, 23, 233, kemudian kita add lagi, kita ganti lagi menjadi 43, 43, 430, kemudian masnya itu tetap, next hopnya kita tetap, kemudian kita add. Oke, lanjut ke router 3. Yang pertama 192.168.1.0, kemudian 255, 255, 255, 0, 13, 13, 13, 1, kemudian kita add oh ini ada yang salah ya, mohon maaf, ini 128, ini kita remove dulu, kemudian kita add lagi, kemudian kita ganti selanjutnya itu menjadi 126, 128, masnya itu tetap, lalu next hopnya 23, 23, 231. Oke, kemudian kita coba untuk mengirim PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita amati, yang pertama PC 1 ke router 1, kemudian ke PC 2, mengirim balasan lagi menuju ke PC 1, dan berhasil prosesnya. Kemudian lanjut lagi dari PC 1 ke PC 3, dari PC 1 ke router 1, lalu ke router 2, dan ke router 3, kemudian mengirimkan balasan menuju router 2, router 3, dan kemudian router 1, ditampilkan lagi ke PC 1, dan akhirnya prosesnya berhasil. Kemudian dari PC 1 ke server 1, ke router 1, router 3, lalu ke server 1, kemudian mengirimkan balasan router 3, router 1, dan ke PC 1, dan prosesnya berhasil.
Kemudian kita coba lagi dari PC 1 ke server 2. PC 1, router 1, router 3, dan server 2. Kemudian mengirimkan balasan ke router 3, router 1, dan ke PC 1. Prosesnya berhasil juga. Kita delete. Kemudian kita coba lagi PDU dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke router 2, kemudian router 3, dan ke router 1, kemudian ke PC 1. Kemudian mengirimkan balasan dari router 1, router 2, dan ke PC 3. Prosesnya juga berhasil. Kemudian dari PC 3 ke PC 2, router 2, router 3, router 1, dan ke PC 2. Kemudian mengirimkan balasan router 1, router 2, dan ke PC 3. Berhasil. Kemudian dari PC 3 ke server 1, router 2, router 1, router 3, dan ke server 1. Kemudian mengirimkan balasan router 3, router 2, dan ke PC 3. Oke, berhasil juga. Kemudian kita delete lagi. Kita coba dari PC 3 ke server 2, router 2, router 1, ke router 3, kemudian ke server 2. Oke, kemudian mengirimkan balasan dari server 2 menuju ke router 3, kemudian router 2 baru ke PC 3. Prosesnya juga berhasil. Kita delete. Oke, kita coba lagi. Simple PDU dari server 1 ke server 2. Dari router 3, kemudian server 2, mengirimkan balasan router 3 ke server 1. Berhasil juga. Kemudian selanjutnya kita delete. Kita coba lagi server 1 ke PC 1. Ini ke router 3, kemudian router 1, kemudian ke PC 1, dan mengirimkan balasan router 1 ke router 3, kemudian ke server 1. Ini juga berhasil prosesnya. Oke, kita delete. Kita tambahkan lagi simulasinya. Dari server 1 ke PC 2. Dari router 3, kemudian router 1, baru ke PC 2. Oke, lalu mengirimkan balasan dari PC 2 menuju ke router 1, router 3, kemudian ke server 1. Prosesnya juga berhasil. Kita delete. Kita tambahkan lagi simple PDU nya dari server 1 ke PC 3, router 3, kemudian router 2, lalu ke PC 3. Kemudian mengirimkan balasan ke router 2, router 1, router 3, baru ke server 1. Proses ini juga berhasil. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.